Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Fajrin dengan NIM 11211011888. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pajak penghasilan PPh 21-26. Nah, PPh pasal 21-26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21-26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apa itu PPh 21-26? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan atas berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan atas berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Kemudian, pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21-26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotongan lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit atas PPh. Pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai pemotong PPh pasal 21-26 itu apa saja sih? Nah, di sini yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, kemudian yang kedua ada organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang ketiga, pemberi kerja atau orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Siapa saja yang termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 21-26? Di sini ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Kemudian, ada yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21, yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsultat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang kedua ada pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Hak wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Dan yang kedua, wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas
dan tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima. Nah, kemudian di sini ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat digunakan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi karyawan tetap ditetapkan sebagai 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya adalah 6 juta rupiah dalam setahun atau 500 ribu rupiah dalam sebulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya adalah 2.400.000 rupiah setahun atau 200.000 rupiah dalam sebulan. Nah, bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21? Di sini, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh pasal 21. Nah, lapisan penghasilan yang kena pajak mulai dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak 25%. Dan di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak 30%. Kemudian di sini ada tabel perhitungan PPh pasal 21/26. Nomor 1 ada penerima penghasilan pegawai tetap. Perhitungan PPh pasal 21/26-nya, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun atau JHT THT yang dibayar pegawai, kemudian dikurangi PTKP. Nomor 2, penerima pensiun. Cara menghitungnya, penghasilan pensiun dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP. Nomor 3, pegawai tidak tetap atau pegawai lepas yang menerima upah harian atau mingguan atau satuan atau borongan. Perhitungan PPh pasal 21/26-nya, jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari dikurangi Rp450.000 bila penghasilan kumulatif dalam 1 bulan melebihi 4.500.000. PPh pasal 21 dihitung dengan pengurangan PTKP harian atau lebih singkatnya penghasilan bruto dikurangi PTKP. Kemudian yang keempat adalah pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan. Cara perhitungannya, penghasilan yang menarik bruto uang manfaat dikurangi PTKP per bulan. Tarif PPh pasal yang kelima 17 dikali penghasilan bruto kumulatif dalam 1 pegawai tahun tetap atau penghasilan bruto dikurangi yang menarik uang manfaat pensiun. Cara perhitungannya, tarif PPh pasal 17 dikali penghasilan bruto kumulatif dalam 1 tahun atau 50% dikali penghasilan bruto. Yang keenam ada bukan pegawai tidak berkesinambungan. Cara perhitungannya, jumlah penghasilan dikurangi Rp450.000. Kemudian yang ketujuh ada peserta kegiatan. Cara perhitungannya adalah 50% dikali penghasilan bruto. Nomor 8 ada penerima pesangon atau manfaat pensiun THT atau JHT yang dibayar sekaligus. Tarif PPh final sesuai PP 68 tahun 2009 dikalikan penghasilan bruto atau kumulatif dalam 2 tahun. Kemudian yang terakhir ada honorarium dari APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunannya. Cara perhitungannya, tarif PPh final sesuai dengan PP 80 tahun 2010 dikalikan penghasilan bruto. Nah, kemudian di sini ada case studi pajak penghasilan PPh pasal 21/26. Di sini contohnya seperti perhitungan permohonan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap gaji bulanan. Bapak Aldi bekerja di PT Lailo sejak 2009. Pada Januari 2017, ia memperoleh gaji sebesar 18 juta rupiah, tunjangan kinerja sebesar 3 juta rupiah, dan membayar sendiri ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan sebesar 300.000 rupiah. Aldi menikah tetapi belum memiliki anak. Perusahaan selain membayar gaji dan tunjangan kepada pegawainya juga mengikuti program asuransi untuk pegawai tetap dengan membayarkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sebesar 0,54% dan 0,30% dari gaji.
Perusahaan juga menanggung iuran jaminan hari tua atau JHT sebesar 3,70% dari gaji. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama di sini gaji sebulan adalah 18 juta rupiah. Kemudian ada tunjangan kinerja 3 juta rupiah. Premi dibayar pemberi kerja 0,54% ditambah 0,30% dikali gaji pokok yaitu Rp151.200. Kemudian dijumlahkan dan dapatlah penghasilan bruto sebesar Rp21.151.200. Pengurangannya di sini biaya jabatan 5% dikali Rp21.151.200 yaitu Rp500.000. Iuran pensiun JHT-nya Rp300.000 atau Rp800.000 ketika dijumlahkan. Penghasilan neto sebulan Rp20.351.200. Penghasilan neto setahun pengalikan dikali 12 bulan yaitu Rp244.214.400. PTKP K1 K0 yaitu Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak dibulatkan ribuan ke bawah yaitu Rp185.714.000. 5% dikali 25 juta dikurangi 2.500.000. Kemudian 15% dikali Rp135.714.000 dikurangi Rp20.357.100 dikurangi Rp22.857.100. PPh pasal 21 terutang sebulan yaitu pembagian dikali 12 bulan sama dengan Rp1.904.758. Berikut ini adalah contoh pelaporan SPT 1770S. Penyampaian SPT elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak. Di sini jenis SPT-nya adalah 1770S. Pembetulan ke 0, status SPT adalah nihil. Berikut ini adalah contoh pelaporan pajak tahun 2022. Sekian materi mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21/26 dengan contoh pelaporan SPT tahunannya. Jika ada salah kata atau salah ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.